Ada yang punya jaminan besok ketemu? Apakah bisa yakini besok terbit matahari kita masih ada? Wallahu a'lam. Dan yang bisa tahu. Berarti Bapak Ibu, kalau besok kita tidak yakin 100% untuk ketemu, tidak usah difikiri. Kenapa sekarang banyak manusia stres? Karena dia lupa hari kemarin mohon ampun kepada Allah, dan dia lupa memaksimalkan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, malah dia fikirkan besok yang belum tentu ketemu. Itu namanya pikiran orang gila. Dia berpikir sesuatu yang mustahil ketemu. Dia tidak yakin, tidak tahu ketemu atau tidak. Kenapa sekarang banyak manusia punya masalah dan susah dalam kehidupannya? Dan karena selalu berpikir besok, masa depan besok, besok takut sakit, besok takut miskin, bagaimana besok anak saya, bagaimana dia bisa lulus, belum saya ada biaya untuk kuliahnya, belum takut. Baru dia punya anak, dilahirkan, dia memikirkan biaya kuliahnya. Berarti jangan salah gunakan fikirannya biar bisa tenang. Hari ini hidup kita, kalau kita bangun tidur merasa diri sudah hidup, habis dicabut nyawa kita, Allah kembalikan ruh kita, berarti kita punya kehidupan. Manfaatkan, karena mungkin bisa jadi hari itu yang terakhir. Oleh karena itu manfaat, tidak usah pikir. Bagaimana kita manfaatkan? Dia berbanyak salat, menjaga ibadah, menjaga baca Quran, dan khususnya soal Quran. Apakah Anda berkenan menjadi sebaik-baik manusia? Hah? Ya. Mau jadi sebaik-baik manusia? Bu? Kalau Anda benar-benar mau menjadi sebaik-baik manusia, jangan jauh dari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik antara kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Bapak Ibu, apakah Anda yakin Anda yang hadir semua lebih baik di sisi Allah daripada saya? Yakin tidak? Baik. Allahu a'lam. Yakin tidak? Saya orang Madinah kan? Anda orang Indonesia. Tapi saya yakin Anda di sisi Allah lebih baik daripada saya. Anda yakin tidak? Orang-orang ya. Bu, gimana? Yakin tidak? Ibu-ibu di sisi Allah lebih baik daripada saya. Yakin tak? InsyaAllah. Saya meyakinkan Anda sekalian. Kenapa saya berkata Anda lebih baik dan insyaAllah lebih baik juga? Dasar saya hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik antara kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Sekarang disebut duluan siapa? Belajar dan mengajar. Kalau ada istilah, datang Ustaz Yusuf dan Ustaz Ali. Artinya siapa duluan? Ustaz Yusuf. Belajar Quran dan mengajar, siapa yang duluan? Belajar. Dalam bahasa Arab, kalau ada wa, yang sebelum wa, sesudah wa lebih baik yang sebelumnya. Artinya lebih diutamakan, lebih diberikan perhatian. Belajar dan mengajar. Sekarang Bapak Ibu, Anda sebagai apa? Belajar. Orang
Belajar. Belajar. Saya sebagai apa? Mengajar. Mengajar. Berarti Anda sudah lebih baik. Betul? Betul. Sudah yakin sekarang belum? Yakin. Bu, sudah yakin belum? Anda sebagai belajar, saya sebagai mengajar. Berarti Anda lebih baik. Karena Rasulullah berkata, sebaik-baik antara kamu yang belajar dan mengajar. Sudah yakin, Bu? Dan kenapa diutamakan yang belajar daripada mengajar? Mohon maaf, kalau tidak ada yang belajar, kita mengajar siapa? Kalau tidak ada yang belajar, kita mengajar siapa? Betul tak? Masa kita mengajarin hantu? Oleh karena itu, Al-Rasul membuat kita lebih semangat, mensupport kita, mendorong kita. Anda lebih baik daripada yang mengajar, sinilah belajar saja. Oleh karena itu, setiap saya datang dalam dakwah, saya tidak pernah bernawaitu mengajar. Saya selalu datang sebagai orang mau belajar. Biar sama-sama, saya juga tidak mau kalah. Biar sama-sama jadi di sisi Allah baik. Amin ya rabbal alamin. Saya bawakan cerita Bapak Ibu. Saya senang bisa menghadiri acara yang dalam rangka Jogja Menimba Al-Quran sebagai acara kita ini. Sebenarnya merupakan sebuah kemuliaan bagi Anda semua kalau boleh Anda duduk di majlis Al-Quran, walaupun sebatas menyimak. Pertama harus Anda yakini, orang yang membaca dan menyimak pahalanya sama. Contoh, Al-Qari wal Mustami'u ajruhuma sawa. Orang yang baca Quran, dia mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Orang yang menyimak dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Apalagi kalau dia duduk dengan nawaitu mau belajar bacaan yang benar. Cukup bagi Bapak Ibu Anda duduk di majlis Al-Quran. Kalau Anda terpilih menjadi ahlul Quran, berarti Anda sudah terpilih hari kiamat menjadi orang keluarga Allah. Sekarang saya bertanya, apakah kita tidak senang mau jadi keluarga Allah? Siapa yang tidak mau? Kalau nanti di hadapan miliaran makhluk di hari kiamat, habis kita dibangkitkan oleh Allah, dia datang seorang malaikat membawa kita. Kita bertanya, mau kemana bawa saya? Kamu sudah terpilih menjadi orang terdekat kepada Allah karena kamu suka Al-Quran di dunia. Ahlul Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, Ahlullah adalah Ahlul Quran. Ahlullah adalah Ahlul Quran. Dan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu, tidak ada di dalam surga Allah yang lebih tinggi daripada Ahlul Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu Ahlul Quran. Jadi tidak ada istilah kita merugi. Duduk di majlis nawaitu belajar, itu sudah pahalanya luar biasa. Kenapa pahala orang belajar ilmu, apalagi belajar Quran yang termasuk ilmu yang terutama? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Baca. Apa yang dibaca? Quran. Berarti Bapak Ibu jamaah sekalian, apalagi kedatangan bulan puasa, mudah-mudahan dalam acara Jogja Menimba Al-Quran
memberikan kita semangat untuk mengkhatam Al-Quran sendiri di bulan Ramadan. Sayang sekali kalau ada seorang Muslim tapi dia tidak khatam Quran di bulan Ramadan. Kalau dia tidak khatam di bulan Ramadan, kira-kira kapan khatam lagi? Yang namanya Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quran. Kalau kita tidak mampu khatam di bulan Ramadan, berarti tidak akan mampu khatam di luar bulan Ramadan. Imam Syafi'i, jamaah sekalian, yang semua ikuti mazhabnya, betul tak? Mazhab apa? Syafi'i? Mazhab Syafi'i? Adik ikut mazhab Syafi'i. Gerakan kepalanya, walaupun tak tahu Imam Syafi'i. Ikut mazhab Hanafi? Gerakan kepalanya. Syafi'i. Imam Syafi'i yang mayoritas Islam di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri kalau masuk bulan Ramadan mengkhatam Al-Quran 60 kali. Berarti dalam satu hari berapa? Dua kali. Kalau kita satu kali seumur hidup sudah syukur. 60 kali di bulan Ramadan saja. Beliau kalau masuknya bulan Ramadan tinggalkan ilmu, tinggalkan ceramah, tinggalkan fikih, tinggalkan hadis, fokus hanya baca Quran. Habiskan waktu untuk bersama Al-Quran. Karena kata beliau rahimahullah, bulan Ramadan bulan Quran. Jadi jangan sibuk selain Quran. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kesempatan di waktu yang menyimak Al-Quran, kita bisa mempelajari semangat agar kita insyaAllah khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Saya tidak minta 60 Bapak Ibu, jangan khawatir. Saya tidak minta 60, tapi saya harap dengan segala hormat, Pak, Bu, saya harap dengan segala hormat di bulan Ramadan mohon diusahakan walaupun satu kali khusus untuk bulan Ramadan. Sayang sekali kalau masuk bulan Ramadan dan habis, kita belum termasuk orang yang khatam Al-Quran di dalam Ramadan. Apa keutamaan khatam Al-Quran di bulan Ramadan? Itu karena dia bulan Al-Quran. Saya ada satu cerita untuk anda sekalian. Mudah-mudahan cerita ini membuat kita motivasi dan semangat untuk bersama Al-Quran. Ingatlah Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita mau menjadi Ahlul Quran bukan main-main. Karena orang yang mau jadi Ahlul Quran berarti dia akan menjadi Ahlullah. Dan harus kita rasakan, kita terpilih mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita suka akan menjadi akhir hayat kita. Faham? Apapun yang kita suka akan menjadi akhir hayat kita. Contoh, suka salat, suka jaga salat, salat malam, salat duha, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, dan apapun namanya salat, akan meninggal dunia pas lagi salat. Suka Quran, suka baca, suka ngaji, suka menyimak, walaupun tidak pandai baca tapi suka menyimak untuk membelajar